Ya, karena selama ini ya kita melihat demokrasi kita ini kan masih demokrasi untuk orang kaya. Gitu. Iya. Enak zaman Soeharto. Kata siapa enak zaman Soeharto? Ngumpul-ngumpul kayak gini udah kena tangkap kita ini. Saya Yulizodi Rais. Saat ini saya sebagai Ketua DPW PSI Jawa Tengah. Selain itu juga sebagai Wasekjen di PSI. Ya saat ini ya kegiatannya sangat fokus ya untuk membangun partai. Saya Furkan AMC di PSI. Sekarang saya diamanahkan menjadi salah satu ketua di DPP PSI bidang advokasi rakyat. Kalau menurut Bro Yul ini, apa aja hal yang mendesak untuk diperjuangkan gitu? Kalau dikaitkan ke 98 lagi. Ya kita tahu ya, agenda reformasi ini ada banyak. Kan kita kalau misalnya kita melihat dulu ada 21 agenda, ada yang memperkecil atau memperluasnya lagi. Itu bagi saya itu angka-angka saja. Tapi yang substansi adalah bagaimana cita-cita reformasi, di mana keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kemudian juga akuntabilitas pemerintahan, membuat pemerintahan itu menjadi pelayan publik yang baik gitu ya. Kemudian juga memberikan cita-cita di mana masyarakat orang miskin, anak yang terlantar seperti yang ada di dalam undang-undang itu kan yang sebenarnya menjadi cita-cita semua. Hal ini menjadi PR kan. Ya kita tahu bahwa kalaupun ini diselesaikan dalam secepat kilat ya nggak mungkin, dan makanya reformasi toh. Tapi agenda reformasi ini saya melihat tidak begitu terorganize dengan baik, sehingga kesannya capaian ini hanya diperingati, kemudian esensinya mungkin tidak begitu terlihat gitu ya. Nah ini yang saya rasa perlu ya, 3 hal ya, selain kita perlu mengawal proses reformasi ini, kemudian tentu saja dengan berpartisipasi. Kalau saya berpartisipasi di dalam ruang yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau saya misalnya di partai politik, salah satunya seperti itu, atau di tempat yang lain juga nggak ada masalah. Tapi sebagai seorang aktivis 98 yang kemudian terjun dan ikut sejak awal, saya merasa saya punya tanggung jawab juga untuk melanjutkan proses ini sejauh yang bisa saya lakukan gitu. Di ruang-ruang mana yang bisa saya lakukan. Jadi tetap berproses seperti itu. Mungkin ya kalau bicara soal spiritnya yang ketiga ya, selain soal kita bicara soal capaian, kemudian mengawal pemerintahan atau yang mewujudkan mekanisme yang lebih baik, juga perlu ya mentransfer semangat reformasi itu kepada generasi-generasi baru. Ya, apa yang menarik itu adalah menurut saya sebagai mahasiswa kita memang tercerahkan ya. Buku-buku yang kritis pada saat itu tuh masih sangat jarang, dalam arti ya dilarang juga. Iya. Ya, kita selalu mencari literasi, mencari sumber-sumber pengetahuan ya, untuk bergerak gitu. Kadang-kadang diskusi politik lebih hanya melengkapi, tapi bagaimana anak-anak mahasiswa juga pada saat itu mencari informasi, literatur, sumber-sumber teori ya untuk diaplikasikan di lapangan. Nah, saya kira itu yang masih saya ingat. Kemudian selain teori kan ada aksi. Nah, aksi ini bagian dari yang kita sebut yang keharusan tadi. Ngapain berteori terus nggak ada actionnya gitu ya. Yeah. Nah, aksi ini ya mungkin diterjemahkan pada saat itu lebih kepada aksi demonstrasi, ya kan. Kemudian membantu kalau misalnya ada kemanusiaan juga bisa. Jadi aksi-aksi sosial kemanusiaan ini dan juga aksi-aksi politik dalam artian demonstrasi ini itu menjadi bagian yang selalu saya ingat. Dan saya demonstrasi itu tidak hanya di tempat saya, di Aceh, tapi juga di Jogja, bisa di Jakarta, di Surabaya, dan saya hadir di situ.
ya kita datangnya rame-rame juga, kadang-kadang nggak ada ongkos juga, mengongkosi diri sendiri gitu untuk bisa hadir di tempat di mana aksi-aksi itu sedang diperlukan. Nah itu juga nanti semangat itu kita bawa lagi ke berbagai daerah, atau kita ke Palembang, kita kemana turun itu sangat guyup gitu. Jadi apapun jaketnya pada saat itu, jaket mahasiswanya atau komite-komite aksinya, itu menjadi tidak begitu kentara karena semua orang sangat solider, ya, merasa satu persatuan. Kita bisa berdiskusi. Mungkin ada perbedaan pandangan juga karena di dalam mahasiswa kan yang namanya teori ya, kan ada banyak nih varian-variannya. Ya itu menjadi sesuatu yang menurut saya dinamika berpikir dan memperkaya diri juga gitu. Ada idealisme, ada cara berpraktek yang berbeda, bahkan cara aksi yang berbeda juga. Nah itu bagi saya itu menjadi sesuatu yang saya ingat dan menjadi pengaya diri saya juga untuk sampai hari ini. Gitu. Menyangkut politik di masa saat ini, di masa stabil, artinya kita punya mekanisme pemilu gitu ya, multi partai, ya kan, itu juga bagian dari agenda reformasi kan. Iya betul. Nah konsekuensi dari multi partai juga harus kita terima dong. Nggak bisa kita misalnya menginginkan sesuatu yang namanya demokrasi, kemudian multi partai, terus kita pingin semuanya tertata dengan baik, itu nggak mungkin. Jadi bagi saya itu satu hal yang memang harus dihadapi oleh baik itu masyarakat Indonesia yang ingin kebebasan berorganisasi juga, berpartai. Makanya kita ada banyak pilihan partai sesuai dengan platform yang mereka punya gitu. Nah bagi anak muda sekarang yang melihat ini mungkin tidak ideal, udah pasti, karena di setiap institusi itu, lembaga-lembaga organisasi, apalagi partai politik, di mana dia mengagregasi kepentingan gitu ya, otomatis dia akan tidak seideal apa yang kita inginkan. Nah, saya melihat yang paling penting apa sih yang menjadi lentera bagi anak muda untuk dalam pemilih politik elektoral. Yang pertama, kalau itu mungkin, kenapa dia nggak terjun sendiri? Iya. Karena itu pilihannya. Kenapa? Kalau misalnya kita bicara soal idealnya berorganisasi, kalau kita hanya sebagai pengamat atau sebagai yang menginginkan suatu perubahan dari sisi yang di luar, itu sebenarnya agak susah. Karena menjadi pelaku adalah orang yang memang mengambil bagian dari keputusan-keputusan politik itu. Makanya salah satunya adalah berpartai. Nah, jika mungkin tidak, ya nggak apa-apa. Mungkin pilihannya masih tidak langsung terjun ya. Tapi saya punya pilihan yang sesuai dengan orientasi politik saya ke sini, sesuai dengan platformnya, program-program partainya, gitu ya, orang-orangnya. Meskipun di dalam partai politik kadang orang ini jadi bagian terakhir yang dilihat. Tapi bagi saya perubahan politik itu utama itu orang. Bisa saja kita bisa memilih misalnya partai A, B, C, D, gitu ya, merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Tapi di masing-masing itu kan pasti ada orang-orang yang mungkin punya visi dan kebaikan, bisa punya track record gitu ya. Nah harusnya kalaupun saya memilih partai warna A misalnya, partai dengan platform A, saya tahu siapa sih orang yang akan saya pilih di partai tersebut gitu. Nah kalau kita bicara soal 98, ya kenapa enggak juga? Aktivis 98 yang ada di partai tersebut harusnya menjadi pilihan kan, menjadi pilihan atau menjadi hal yang kita tumpangkan harapan kita bahwa mereka masih ingat agenda reformasi di mana mereka berasal awalnya. Jadi pilihan partai politik ini yang berbeda ini sebenarnya nggak jadi satu kendala bagi saya. Yang penting apa, perubahan itu dimulai ya, yang sangat signifikan itu ya perubahan orang, perang posisi di mana orang-orang yang kita harapkan bisa duduk di pengambil kebijakan itu orang yang punya kemampuan dan kapasitas yang tepat kan. Jadi anak-anak muda kita ya menurut saya harusnya begitu, dia mau nggak mau harus memilih dong. Iya. Karena kalaupun nggak ada yang ideal, pemilu tetap akan ada. Iya. Maka memilih itu adalah bagian dari kepentingan langsung kita untuk membangun demokrasi atau membangun bangsa ini.
yang nggak ada yang ideal ya nggak apa-apa, mahasiswa mungkin bisa melihat dari track recordnya, cek, apalagi sekarang juga ada Twitter ya kan, ada juga media sosial, ada banyak platform, bisa dilihat juga apa sih pandangannya ini gitu ya, apa sih latar belakangnya gitu kan. Karena selama ini ya kita melihat demokrasi kita ini kan masih demokrasi untuk orang kaya gitu. Masih sangat mahal. Otomatis ya bagi yang seharusnya menjadi seorang politisi yang mungkin dari background yang harusnya bisa step by stepnya jelas, bisa jadi karena nggak punya uang ya langkahnya terhenti gitu. Nah, diambil oleh orang yang mungkin hanya berdagang aja ya, pedagang demokrasi kan begitu ya, untuk mencapai kekuasaan. Akhirnya apa? Sebenarnya nggak ada masalah, fair, sah nggak ya namanya politik, ya itulah kenyataannya. Tapi yang kita sayangkan, bagaimana kita bisa berharap agenda demokrasi itu, agenda reformasi misalnya untuk berjalan, toh yang duduk juga nggak ngerti, tidak punya track record dan latar belakang politik yang memadai gitu ya, hanya punya uang banyak, kemudian bisa mengkondisikan dia menang. Nah, makanya saya bilang, sesulit apapun situasinya, seburuk apapun anak-anak muda melihat kontestasi saat ini, toh mereka harus memilih, karena itu bagian dari tanggung jawab juga. Kalau enggak ya tetaplah akhirnya demokrasi yang mahal ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang hanya punya uang aja. Di PSI, yang pertama tentu kita mengawal semua isu-isu kerakyatan ya, terutama isu-isu yang bisa atau membutuhkan advokasi. Namun secara spesifik saya coba prioritaskan isunya di isu pendidikan. Nah, kenapa? Karena kita butuh manajemen isu strategis untuk pintu masuk kita bisa membenahi bangsa secara keseluruhan. Dan saya menimbang pendidikan adalah pintu masuk terbaik. Selain dia menjadi pintu masuk yang baik untuk pembenahan bangsa, dia juga adalah pintu yang baik untuk belajar membangun persatuan dan perjuangan. Ya, belajar membangun persatuan perjuangan. Nah, kenapa? Karena saat ini kan situasinya perjuangan teman-teman banyak yang tercerai-berai ya. Apakah itu dipisahkan karena profesi, apakah itu dipisahkan karena latar belakang ilmu, atau mungkin juga dipisahkan karena perbedaan orientasi. Kalau bahasa umumnya kan banyak orang melihat perbedaannya sekarang dengan 98 dan 98 ada musuh bersama misalkan ya kan. Ya, hari ini seharusnya teman-teman harus bisa juga merumuskan sebenarnya, walaupun tidak semudah dalam suasana otoritarianisme ya, karena kalau itu kan simbolnya langsung kelihatan lawannya, tapi kalau sekarang kan memang harus didefinisikan lebih jelas, tapi sesungguhnya masih bisa dirumuskan gitu. Nah, saya memandang isu pendidikan itulah madrasahnya untuk kita bisa menempa persatuan perjuangan. Karena itu advokasi yang ada di PSI saat ini di bawah kepemimpinan saya fokuskan ke persoalan pendidikan. Itu kira-kira kalau dari Bro sendiri, baik sebagai mantan aktivis atau semasa masih menjadi aktivis gitu, dan sekarang sebagai ketua DPP gitu di PSI, itu ada nggak pencapaian yang udah rasanya kayak terobosan gitu di bagian pendidikan itu sendiri? Karena kan tadi kalau dibalikin itu jadi satu isu yang ada. gitu. Nah, saya kasih contoh. Di Jawa Barat ada warga mengadu anaknya nggak punya ijazah, ijazahnya ditahan. Kenapa ditahan? Karena punya tunggakan. Nah, teman-teman waktu itu mungkin punya niat baik, ingin bersolidaritas, ingin menyumbang untuk melunasi tunggakannya. Tapi saya diskusikan. Tunggu dulu, yang kita butuhkan apa sebenarnya? Yang kita butuhkan adalah perubahan yang lebih struktural, karena kita sadar dan kita yakin ini bukan kasuistik nih, bukan hanya kasus satu orang. Yuk kita buktikan. Oke, caranya gimana? Caranya kita ambil sampel yuk.
Nah, waktu itu 2 kelurahan kita cek, ketemu dia 67 anak tidak bisa mengakses ijazahnya. Itu baru dari mulut ke mulut, belum pakai pengumuman. Nah, apa yang saya lakukan akhirnya, 67 itu kita tabulasi. Ada yang nunggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Ada yang nunggak 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta. Ada yang SD, SMP, SMA. Artinya terbukti dia bukan kasuistik karena satu orang, atau karena satu daerah, atau karena satu sekolah. Enggak. Buktinya semua. Ada SD, SMP, SMA, ada angkatan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun sampai 10 tahun. Lalu apa yang kita lakukan? Orang tuanya kita panggil ke kantor, kita undang, kemudian kita diskusikan, diliput oleh media. Setelah itu kita audiensi ke Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan kemudian kita pertanyakan kenapa situasi ini terjadi, dan kemudian kita paksa Dinas Pendidikan untuk bersama kita melakukan webinar waktu itu di Hari Pendidikan 2 Mei untuk membahas persoalan ini. 1 bulan dari setelah kita bergerak, akhirnya 13.000 ijazah diproses tanpa pungutan. Bayangkan kalau satu ijazah nunggak 1 juta, berarti sudah 13 miliar. Kalau nunggaknya rata-rata 2 juta, berarti sudah 26 miliar. Nah, ini yang membedakan mana filantropi, mana gerakan. Kalau filantropi, kedermawanan, yuk kita nyumbang yuk, kedermawanan. Itu namanya charity. Nah, itu namanya filantropi. Tapi kalau gerakan enggak. Dia mengoreksi struktur persoalan. Kita buktikan ini persoalannya bukan kasuistik, bukan terjadi hanya kasus satu orang, satu keluarga, atau hanya di satu sekolah, enggak. Dalam 1 bulan 13.000 ijazah. Setelah itu wartawan waktu itu saya arahkan untuk ke Ombudsman juga, dan kemudian wawancara ke Dinas Pendidikan. Dan apa yang terjadi, yang didapatkan, ternyata angkatan 2020 saja dari kalau nggak salah 560.000 lulusannya, itu 7%-nya belum terima ijazah, sekitar 39.000. Itu 39.000 belum terima ijazah satu angkatan. Sementara dari sampling 2 kelurahan saja kita menemukan data bisa sampai 10 angkatan. Bisa di SD, bisa SMP, SMA. Ini baru satu angkatan di SMP. 39.000. Gila ini. 39.000 itu artinya apa, Mbak? 39.000 anak tidak bisa melanjutkan sekolah, karena kalau melanjutkan harus ada ijazahnya. Dan juga dia tidak bisa melamar kerja untuk membantu orang tuanya bekerja, mendapatkan penghasilan. Berarti kan ini sistematis, kezoliman yang sistematis. Itu baru satu angkatan, baru hanya di SMP, belum SD SMA-nya, dan baru satu provinsi. Kebayang berapa ratus ribu, mungkin juga jutaan jangan-jangan, anak yang tidak bisa mengakses ijazahnya se-Indonesia. Lalu di mana posisi kita sebagai aktivis saat ini? Sibuk mikirin karir mau nyalek? Saya rasa juga buat mau nyalek aja nggak pantas rasanya. Karena persoalannya konkret sekali. Nah, tapi kita juga bertanya sungguh-sungguh, kemana kawan-kawan? Kenapa ini persoalan nggak pernah diangkat? Nah, akhirnya kita angkat waktu itu. Dan kita akan terus picu gelombangnya ke seluruh kota. Makanya sekarang PSI sudah memerintahkan gerakan bela sekolah yang mimpin saya langsung, instruksi langsung tanda tangan ketum dan sekjen, instruksi nasional gerakan bela sekolah. Akhirnya saya keliling ke seluruh DPW dan DPD sampai DPC di seluruh Indonesia untuk memulai mengaktifasi gerakan bela sekolah. Nah, jadi nggak kekurangan isu sebenarnya untuk kita bersatu. Lalu yang kurang apa? Kesadaran kritisnya yang kurang. Karena apa? Karena kacamatanya masih kacamata naif. Melihat persoalan itu akarnya hanya di person. Coba kalau gubernur jenderalnya Dendels, ganti gubernur jenderal, apakah menyelesaikan kolonialisme? Enggak.
Jadi gonta-ganti pejabat, gonta-ganti gubernur, gonta-ganti presiden nggak akan menyelesaikan persoalan kalau tidak menyentuh sistemnya. Nah, ini yang penting, transformasi kesadaran gerakan, kesadaran aktivis, kesadaran siapapun yang ada di generasi hari ini itu dari situasi naif menuju kritis. Tapi biasanya terjebak dalam deviasi kesadaran, yaitu kesadaran regresif, di mana kalau nggak fanatik, kalau nggak regresif. Regresif tuh ya romantis, enak zaman Soeharto. Kata siapa enak zaman Soeharto? Ngumpul-ngumpul kayak gini udah kena tangkap kita ini. Gitu kan? Iya, tapi nggak kerasa memang Mbak Sis. Kalau generasi yang nggak ngalamin pada saat itu memang nggak kerasa horornya. Tapi pada saat itu terasa. Saya waktu itu ya baru belajar pegang ini aja, selebaran aja, gemetar. Hanya pegang selebaran, begitu menakutkannya suasana. Tapi kalau hari ini kan orang enak aja. Anak mama pun bisa bikin statement kenceng-kenceng kan di medsos kan. Nah, kalau dulu hilang itu